Salam, salam, saudaraku terkasih dimanapun saudara berada. Kembali lagi bersama saya untuk sama-sama kita merenungkan firman Tuhan. Tema dalam renungan singkat kita kali ini adalah kunci pemulihan dalam hidup kita. Nas dalam renungan singkat kita kali ini akan saya ambil di dalam Ayub pasalnya yang ke-42 ayatnya yang ke-10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Luar biasa, saudaraku terkasih. Ya. Ini adalah cerita yang spektakuler yang saya baca di dalam Alkitab setelah saya percaya Yesus Kristus. Ya, ini cerita luar biasa. Bahkan ini adalah salah satu cerita tentang doa dan pemulihan yang paling luar biasa yang saya temukan. Ya, di dalam kitab Ayub ini. Tidak ada seorang pun yang pantas menerima kesembuhan selain Ayub. Bagi saya, ya, setelah saya baca kisahnya. Dia adalah seorang pria yang begitu luar biasa, mengasihi dan melayani Tuhan, tetapi kehilangan hampir segalanya, saudara. Hampir segalanya. Kekayaan, kesehatan, bahkan anak-anaknya. Yang lebih mengherankan dan dahsyat, kehilangan dalam rentan waktu 1 hari. Ya, dalam waktu sehari semuanya hilang. Baik kekayaan, kesehatan anak-anak. Kurang berat apalagi coba. Ya. Segera setelah Ayub kehilangan segalanya, dia mengalami penderitaan yang sangat luar biasa, saudara. Ya. Saya sampai tidak sanggup membayangkan bila saya menjadi Ayub. Ia berduka atas kemalangannya dan menderita secara fisik oleh karena penyakitnya. Kemudian 3 teman Ayub muncul. Ya, Alkitab berkata, lalu mereka duduk bersama-sama di tanah selama 7 hari 7 malam. Seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepadanya, karena mereka melihat bahwa sangat berat penderitaannya. Saudara bisa baca di dalam Ayub pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-13. Ya, kalau saya jadi teman Ayub, ya, melihat penderitaannya, saya juga bingung mau berkata apa, mau menasehati, tetapi itu sudah di luar batas kemampuan manusia. Ya, saya mau menyemangati, itu sudah level tertinggi dari tingkat dramatis, ya, benar-benar kesengsaraan yang sangat dramatis, baik kekayaan, ya, baik kesehatan dan anak-anaknya, semua meninggalkannya. Ya. Yang lebih tragis dalam waktu sehari, saudara. Kira-kira saya mau berkata apa? Enggak mungkin saya bisa berkata-kata. Ya, wajar saja bila saling terdiam selama 7 hari 7 malam. Saudaraku terkasih. Namun ini adalah contoh yang baik di dalam Alkitab. Ya. Itu satu contoh yang luar biasa bagi seorang sahabat. Ya, ketika teman kita sedang menderita, maka ya datangilah. Ya, semakin dalam rasa sakit mereka, penderitaan mereka, maka semakin sedikit kata-kata yang harus kita ucapkan. Ya. Ini disebut pelayanan kehadiran, saudara. Kadang kalau kita jenguk teman kecelakaan, malah ditanya, bagaimana kejadiannya? Aduh, ya, saya tuh bingung begitu ya. Udah sakit, menderita, biaya keluar,
ditanya bagaimana kejadiannya, teringat lagi, makin sedih. Apalagi bila ada yang kehilangan keluarga karena kecelakaan. Ini contoh loh saudara. Makanya ketika saya mengunjungi sahabat atau rekan sepelayanan ketika ada musibah dan lain sebagainya, pertama kali yang saya lakukan hanya diam, ya, memeluk orang itu, ya, dan saya coba tersenyum. Bila mana dia tersenyum, bila mana ia bersedih, saya juga bisa, ya, menunjukkan ekspresi yang sama. Bukan berarti saya mengikut-ikuti. Nah, saya prihatin. Ini bentuk pelayanan saya. Ketika semua dalam keadaan baik, sudah oke begitu, baru, ya, kita bisa berbincang-bincang. Itu pun kalau teman saya dan sahabat saya mau berbincang-bincang. Kalau tidak, saya pulang dan akan kembali lagi besoknya atau lusa, di mana dia bisa menerima saya kembali, ya. Dan akhirnya kita bisa benar-benar saling menguatkan, saudara, ya, saling menguatkan. Nah, saudaraku terkasih, Anda tidak perlu mengatakan apa-apa. Anda hanya perlu berada di sana untuk mereka. Itu sudah cukup membuat mereka bahagia. Ya. Namun pada akhirnya teman-teman Ayub nih, kembali lagi kita ke kisah Ayub. Ya, teman-teman Ayub melakukan lebih dari sekedar duduk-duduk, ya, menemani gitu. Lebih daripada itu, saudara. Mereka mulai memberi nasihat. Lihat, ya, sudah mulai memberi nasihat. Sayangnya sebagian besar nasihat mereka tidak terlalu membantu, ya, dan itu membuat Tuhan marah. Maka Tuhan menyuruh Elifas, salah satu dari 3 teman Ayub itu, untuk memberikan persembahan korban bakaran. Kemudian dia berfirman, ya, Tuhan berfirman, "Dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu. Sebab kamu tidak berkata benar tentang aku, seperti hambaku Ayub." Ya, saudara bisa baca selengkapnya di dalam Ayub pasalnya yang ke-42, ayatnya yang ke-8. Nah, perhatikan bagaimana Tuhan berkata-kata, ya, hambaku Ayub, ya, meminta doa untukmu. Tunggu. Sebenarnya siapa yang sedang mengalami krisis di sini? Ya, siapa yang sudah kehilangan segalanya? Bukankah seharusnya Ayub yang dipulihkan? Tapi sesungguhnya Tuhan tahu bahwa kesembuhan tidak akan datang kepada Ayub sampai ia berdoa untuk ketiga temannya itu. Nah, saudara coba lihat di dalam Ayub pasalnya yang ke-42 ayatnya yang ke-10 mengatakan, "Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu." Pada akhirnya Tuhan sepenuhnya memulihkan segala yang telah terhilang dari Ayub, bahkan lebih dari itu, saudara. Anda mungkin tengah menderita oleh karena kehilangan besar dalam hidup Anda saat ini. Atau mungkin saat ini Anda sedang mengalami musim-musim kehilangan. Ya, jangan hanya berdoa untuk diri Anda sendiri, saudara. Berdoalah untuk orang lain. Ya, berdoalah untuk pemulihan orang-orang yang sedang sakit atau terluka, saudara. Bisa dimulai dari lingkungan saudara, komunitas saudara, gereja saudara, bahkan di dunia. Kemudian lihatlah bagaimana Tuhan mendatangkan pemulihan di setiap lini kehidupan Anda.
Nah, itulah renungan singkat kita pada kali ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas setiap penyertaan-Mu Tuhan. Kami mau terus Tuhan, Engkau pulihkan Tuhan. Kami mau Tuhan, Engkau jadikan alat Tuhan untuk bisa Engkau pakai Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami mau juga Tuhan berdoa untuk saudara, kerabat, teman, sahabat, semuanya Tuhan. Yang sekiranya dalam keadaan yang sakit, dalam keadaan yang teraniaya Tuhan. Tolong Tuhan. Ampuni setiap dosanya, pulihkan segera Tuhan keadaannya. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Jika Bapak Ibu merasa diberkati oleh video ini, maka silahkan sebarkan video ini kepada saudara dan kerabat yang Anda kenal. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Jika saudara merasa diberkati dengan video-video dari channel FMTV, maka sebarkan video ini dan jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.